Jika kamu menyaksikan panji Islam, panji Tauhid, liwak kita, panji hitam yang bertuliskan La ilaha Muhammad Rasulullah berkibar di bumi Baitul Maqdis au fi aknafiha, atau di sekelilingnya, fasatu akhrab ilaikum. Artinya apa? Kalau panji Islam, panji Tauhid berkibar di Al-Aqsa sampai keluar Masjidil Aqsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa saya ulangi, nampaknya yang hadir kurang lebih ada 3.000 orang ya. Cuma yang jawab salam cuma 15 orang. Saya doakan yang jawab salam saya masuk surga tanpa hisab. Ya Allah, yang menjawab salam saya jadikan hidupnya berkah dunia akhirat. Ya Allah, ya Tuhanku, jika ada dari saudara-saudaraku yang punya hutang, lalu menjawab salam saya, lunaskan hutang-hutangnya. Yang amin berarti punya hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsihil akhar, la yazharanna hadad-din aw la yadharanna al-islam hatta yurana al-kufra ila al-mauti wa la yahuddanna al-bihar bil-islam. Al-hadis kama qala sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim nahnu ala dzalika min syahid. Satu kenikmatan yang saya besar dari Allah SWT malam hari ini, di malam pertama Allah takdirkan saya bisa hadir di Masjid Nurul Ukhuwah Kota Rumbai, Provinsi Riau. Ini kali pertama kami hadir di Masjid Nurul Ukhuwah. Betapapun saya sudah 22 kali ke Provinsi Riau, mungkin ya Bapak Ibu sekalian, karena dulu hampir semua provinsi di Riau ini sudah saya masuki, semua wilayah kabupaten maksud saya. Pertama kali kami memang di kota Pekanbaru, kemudian ke Inhu, Kerohul, Inhu, Inhil, alhamdulillah sudah semua ya, alhamdulillah. Tinggal mungkin beberapa titik di kabupaten pinggiran mungkin ya. Nah, alhamdulillah juga sudah sampai ke Tembilahan, ya nyebrang laut waktu itu ya. Nyebrang laut sama ke Pulau Penyengat kalau tidak salah. Pulau Penyengat Riau bukan? Kepri. Oh Kepri, itu Kepri ya bos. Semua ini dilakukan berdasarkan asa dan azab dari kami dan tim Safari Dakwah, yaitu ingin berkontribusi dalam hal pembebasan bumi Palestina dan juga ingin menjadi bagian dari pelaku kebangkitan Islam. Mudah-mudahan jika memang kebangkitan Islam itu tidak lama lagi. Maka kami bersyukur pada Allah SWT malam hari ini bisa hadir di Masjid Nurul Ukhuwah. Dan ini masjid pertama dalam kajian kali ini. Mudah-mudahan kehadiran kita berkah semuanya, dan juga menjadi wasilah bagi kita bisa mendapatkan surganya Allah SWT. Salawat dan salam semua dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad SAW. استنى ويرواد صوتك Firwat, استنى اسمه Kristen, Tala, Pokok Ketewahan. ممكن ويرواد. Kalau yang ini gimana, jelas Bapak Ibu? Jelas saya ber. Sampai mana tadi? Lupa lagi. Betulkah Islam ini akan bangkit? Nampaknya iya. Islam bangkit adalah pasti. Itu adalah sebuah keniscayaan. Hanya kapan Islam bangkit, hanya Allah yang menakdirkan. Terkait dengan kebangkitan Islam ini, Rasulullah SAW pernah diceritakan. Ini sebuah kisah ketika Rasulullah SAW berada di kota Mekah, yang kemudian diceritakan oleh Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah ibunda dari Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah SAW, istri dari Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Ya, bainama nahnu bi Makkah, istayqadha an-nabiy Muhammad SAW min naumih. Ketika kami berada di Mekah, tepatnya di Masjidil Haram, tiba-tiba Rasulullah SAW terbangun. Ihmarat wa su'ainah, wajah dan kedua matanya memerah. Kemudian Rasulullah bersabda,
Allahumma hal balag, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag. Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah? Bukankah telah aku sampaikan ya Allah? Bukankah telah aku sampaikan ya Allah? Berkali-kali Rasulullah SAW berkata demikian dengan sangat tegas. Hal ini membangunkan para sahabat. Saat itu setelah Qailulah. Maksud saya ketika Qailulah, setelah sholat tahajud. Ya, setelah tahajud biasanya Rasulullah dan para sahabat Qailulah. Qailulah itu adalah memejamkan mata, rehat sejenak, tapi tidak nyenyak. Ya, hanya menyandarkan diri ke dinding dan tidak nyenyak, menunggu datangnya waktu sholat wajib, tepatnya sholat subuh. Ya, tiba-tiba dalam keadaan Qailulah tadi Rasulullah terbangun, merah wajahnya, merah kedua matanya. Beliau bersuara keras lantang mengatakan, Allahumma hal balag, ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah? Bukankah telah aku sampaikan ya Allah? Hal itu membuat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bangun. Umar bin Khattab menghampiri Rasulullah SAW dan mengelus-ngelus punggung Rasulullah SAW dan mengatakan, "Naam, qad balagta risalat Allah." Betul ya Rasulullah, Anda telah menyampaikan perisalah Allah kepada kami. Maka apa kata Rasulullah SAW? La yazharannal Islam. Sungguh Islam ini akan bangkit. Rasulullah SAW mengucapkannya dengan lam taukid dan nun taukid sakidah. Artinya pasti terjadi. La yazharannal Islam. Sungguh Islam ini akan tegak. Hatta yurudal kufra ila mautih. Dan sehingga kekafiran akan terseret ke tempat asalnya. Jadi yakini wafillah. Ketika Islam zahir di muka bumi, kita akan menyaksikan kapitalisme akan kembali ke tempat asalnya, Eropa. Eropa apa Amerika? Ya, blok barat. Dan kita akan menyaksikan komunisme pun akan kembali ke tempat asalnya. Semua ideologi, hanya Islam yang tegak di muka bumi. Wala yahudannal biharu bil Islam, dan sungguh lautan pun akan tunduk kepada Islam. Tahun 2002 saya mendapatkan tugas safari dakwah ke Sulawesi Selatan. Kami bermarkas di Makassar. 2 bulan saya meninggalkan rumah. Bapak Ibu saat itu, ketika kami dari Jakarta, Tanjung Priok ke Makassar, kami satu kapal dengan jamaah dari Rajenpur, Pakistan. Mereka ada sekitar 23 orang. Mereka tidak bisa bahasa Indonesia, tapi mereka dakwah ke Indonesia. Dari apa yang mereka sampaikan, saya mendengar, menyimak, mungkin di antara mereka hanya 10-15 kalimat yang hafal bahasa Indonesia. Dan itu yang diulang-ulang sama mereka diucapkan. Tiap orang punya 15 kalimat. Ya, tapi mereka berani berdakwah dan lautan penuh oleh mereka. Setiap kapal ada mereka. Ini membuktikan bahwa laut pun akan tunduk kepada Islam. 2000 marinir Korea Selatan masuk Islam. Ya. Bahkan pasca ternyata berbondong-bondong manusia masuk Islam. Ya. Saya pernah menyaksikan 600.000 orang ikut melaksanakan sholat Idul Fitri di Buckingham, Inggris, London. 2 juta orang Islam di Moskow melaksanakan sholat Idul Fitri. Bayangkan, 2 juta orang, 1 imam. 2 juta 1 imam. Ya, banyak sholatnya. Di kita, setiap RW ada imamnya. Betul? Betul, Pak? Jamaah. Ya, di sana di Moskow seperti itu. Luar biasa. Ini membuktikan Islam ini memang akan tegak. Bahkan ada seorang pastor di Rusia, Dmitry Smirnov namanya. Dia menyampaikan tentang masa depan Rusia di tangan siapa. Setelah dia ditanya oleh seorang wanita tua Rusia yang merasa tersanjung dengan adab dan akhlak seorang Muslim di Rusia. Wahai pastor, kenapa ya setiap kali saya mau ke gereja, saya naik taksi, jika supirnya orang Kristen, mereka meminta bayaran, karena memang itu hak mereka. Tapi ketika supirnya seorang Muslim, he refused the money. Dia menolak uang saya. Yeah. You are like my mother, kata. Itu bahasa Inggrisnya ya. Anda seperti ibu saya. Dan seorang anak tidak mengambil upah dari ibunya. Dan mereka mengantarku sampai ke kursi gereja ini.
Begitu bagus akhlak orang Islam. Nah, ini dakwah Islam di Rusia. Makanya Rusia cepat berkembang Islam. Ya. Menangis Dmitri Smirnov dalam ceramahnya panjang lebar, dan ada satu kalimat yang saya hafal dari apa yang dia ucapkan. Yeah. The Russian future will belonging to Muslim people. Masa depan Rusia ini akan menjadi milik umat Islam. Ya. Apalagi Bapak Ibu, ada sebuah negara yang hampir digadang-gadang akan menjadi negara Eropa pertama yang menerapkan syariat Islam. Ada yang tahu negara mana? Jamaah, mana suaranya? Bu, oi Ibu, suara saya jelas? Wajah saya jelas, Bu? Makasih, Bu. Ya, kira-kira negara mana? Nanti insya Allah kita perlihatkan. Bapak Ibu rahmati Allah, saya perlihatkan coba nanti. Dan ini merupakan sebuah isyarat, sinyalemen kalau Islam ini akan bangkit di hari zaman. Dan memang pasti tidak akan terjadi hari kiamat sehingga Islam akan tetap bangkit untuk yang terakhir kali. Dan tanda-tanda kebangkitan itu nampaknya sudah ada di seluruh dunia, termasuk di Saudi Arabia. Ya, apa tanda-tanda di Saudi Arabia? Nanti akan kita perlihatkan setelah yang satu ini, maka jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebetulnya sudah bertugas Juli kemarin untuk memimpin jamaah safari kajian di negeri para nabi. Kami biasa berangkat bersama jamaah, itu dimulai kalau tidak dari Jordan, dari Mesir, sebelum ke Palestina. Karena tidak mungkin kita mendarat langsung di Tel Aviv, maka proyek kita tidak akan bisa kelar. Maka kita berangkat dari titik-titik dari negara yang memang menjadi entry point untuk kita masuk ke dalamnya. Alhamdulillah bulan Juli kemarin sebetulnya saya sudah sampai ke sana, Bapak Ibu. Namun ada ustadz lain yang nampaknya bulan November ini beliau berhalangan berangkat, istrinya sakit, maka mau tidak mau saya harus menggantikan beliau. Alhamdulillah saya dan istri saya sendiri mengizinkan dan beliau pun siap berangkat. Nah, insya Allah tanggal 20 November kembali nanti, 20 November pulang dari sini, kami akan berangkat kembali ke Palestina. Kemungkinan kami masuk lewat Jordan karena kami menggunakan Oman Air. Mungkin nanti transit di kota Muscat, Oman. Nah, kita akan membawa donasi dari rakyat Indonesia. Kenapa kita harus lakukan ini, Bapak Ibu sekalian? Ini untuk membuktikan kalau merah putih yang disebutkan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya, saya yakin Indonesia. Kalau bisa demikian, nanti kita kupas. Dan ini terkait dengan kebangkitan Islam di akhir zaman. Ini salah satu contoh kunjungan kami ke Palestina, Bapak. Jadi kami sampai di Wadi Musa alaihissalam. Konon disinilah Nabi Musa setelah membentuk 70 pasukan, 70 kelompok batalion. Setiap pasukan ada 1.000 orang. Ya, ada juga menyebutkan 12 batalion. Ya, 70.000 orang Bani Israel dibagi menjadi 12 batalion. Namun Nabi Musa AS tidak sempat memasuki Masjidil Aqsa, tidak sempat memasuki Yerusalem yang Allah janjikan. Ternyata Nabi Musa AS dan Nabi Harun itu meninggal ketika masih di Padang Tih. Betapapun sudah dibentukkan pasukan untuk memerangi kaum Jabariyin yang ada di Palestina. Nah, konon Nabi Musa pernah menginjakan kaki di sini. Ini kami sholat di Wadi Musa AS. Ini adalah wilayah Gorzagor dan ini Laut Mati. Di laut inilah Allah tenggelamkan kaum Sodom dan Gomorrah. Sodom ibu kota Gorzagor. Andai kata tidak ada azab Allah yang Allah timpakan kepada kaum Sodom, mungkin Syam sekarang ada 5 negara. Ada Gorzagor, ada Palestina, Jordan, Suriah, Lebanon. Namun karena ini Allah azab wilayah tengah, maka sekarang menjadi Laut Mati yang Bapak Ibu saksikan. Laut ini luas, kekayaan alamnya dieksploitasi oleh Israel. Ya, di sana ada garam yang sangat tinggi sehingga tidak ada kehidupan. Maka dinamakan Al-Bahrul Mayyit, Laut Mati. Ya, ini kami berhenti sebentar. Nah, ini tempat yang kita kenal dengan nama Jericho. Kita menyebutnya Ariha, orang Israel menyebutnya Jericho. Kalau disebut Ariha, berarti kita mengklaim ini milik kita umat Islam. Tapi kalau kita sebut Jericho, berarti ini milik Israel. Sama dengan Al-Quds, kita menyebut Al-Quds. Orang Israel menyebutnya Yerusalem. Kalau kita sebut Al-Quds, berarti itu milik kita.
Tapi kalau disebut Yerusalem, berarti kita mengakui itu milik Israel. Dari tata penamaan saja kita harus membedakan untuk menunjukkan cita-cita dan perjuangan kita, Bapak Ibu. Nah, inilah menurut saya, menurut kami ya, tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam, Ariha. Tidak jauh dari sini, kami makan siang di Havana Temptation. Disitulah terdapat pohon kurma dan air yang terus mengalir, dan kami yakin disitulah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, tidak di Bethlehem. 2 kali saya ke Bethlehem, saya tidak melihat landing story-nya Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, ada di Bethlehem. Tapi justru kami melihat di sini, Bapak Ibu sekalian. Kami mampir cerita tentang Nabi Isa dan Siti Maryam di Jericho ini. Ini adalah wilayah Masjidil Aqsa. Al-Aqsa itu artinya paling jauh. Masjid kedua yang dibangun di muka bumi oleh Nabi Adam alaihissalam. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayul masjid bunya fil alam awalan?" Ya. Wahai Rasulullah, masjid apakah yang dibangun pertama kali di muka bumi? Al-Masjidil Haram. Sumayun ya Rasulullah. Kemudian masjid apa ya Rasulullah? Al-Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak pembangunan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Arba'una sanah, 40 tahun. Jadi malaikat Jibril membimbing Nabi Adam pergi dari Nepal ke Masjidil Haram. Nah, itu tugas pertama Nabi Adam setelah 100 tahun berada di muka bumi. Ya Bapak Ibu, Nabi Adam tidak langsung bertugas. Setelah Allah turunkan Nabi Adam dari surga kemana? Ke Nepal. Fi makanin a'la fawqal ard. Di tempat tertinggi di muka bumi. Nabi Adam diturunkan di Nepal. Siti Hawa diturunkan di Jazirah Arab. Titik Siti Hawa turun namanya Jiddah. Jiddah itu artinya nenek. Wanita pertama kan Nabi Siti Hawa. Adapun iblis diturunkan di Dastamaisan, di Basrah, Irak. Dalam bentuk seekor ular besar, punya sayap, punya tanduk, bisa mengeluarkan api, punya kaki dan tangan, dan bisa berbicara. Ular apa? Ular naga. Itu sejarah ular naga pertama di muka bumi. Ya. Dapat kita bayangkan dengan satu naga ini dunia gonjang-ganjing. Indonesia 9 naganya, lebih gonjang-ganjing lagi. Udah. Sekarang ada 10, Pak. Naganya ada 10. Yang ke-10 ini naga yang baik hati. Dari Sumatera Utara. Naga apa? Naga Bonado. Baik. Bapak Ibu rahmati subhanahu. Nah, Al-Aqsa itu adalah areal seluas 14,4 hektar yang dulu berdiri istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Namun setelah sepeninggal Rahbaam, anak dari Nabi Sulaiman, pecah menjadi 2 dan mereka berperang sehingga Allah hukum mereka dengan 3 bangsa besar, Mesir, Kaldani, dan Assyria. Sehingga hancur mereka dan yang tersisa hanya dinding ratapan yang kemudian dinamakan Wailing Wall, dinding ratapan, Haitul Mabqa. Kalau Bapak Ibu ikut saya ke Palestina, nanti kita akan mendekat ke Wailing Wall. Ternyata mereka juga wudu, Pak. Mereka berwudu sebelum menyentuh dinding ratapan. Mati udah dekarin rezeki. Oh iya, baik. Coba, masih bersama saya? Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Sai batu Mi'raj, batu yang dinaiki Rasulullah SAW ketika Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha. Mi'raj itu artinya alat untuk naik. Kalau bahasa kerennya lift ya, yang dipijit naik ya. Itu Mi'raj sebenarnya, alat untuk naik. Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Sidrah artinya terminal, Muntaha artinya penghabisan. Jadi ada kemungkinan Sidratul Muntaha itu ujung alam semesta. NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat, telah membuktikan bahwa alam semesta yang kita hidup di dalamnya, yang terdiri dari jutaan alam dan galaksi, ternyata berbentuk seperti tanduk dari cahaya. Ujungnya bisa jadi adalah Sidratul Muntaha, tempat Rasulullah naik, yang kemudian malaikat Jibril diam, Rasulullah maju menghadap Allah, mendapatkan sholat 5 waktu. 5 waktu ya, awalnya 50, jadi 5 waktu. Baik Bapak Ibu, nah ini batunya. Ya Bapak Ibu dan ini insya Allah menjadi final dari kekuasaan umat Islam di muka bumi. Rasulullah bersabda ketika selesai perang melawan Bani Mustalik, Rasulullah membangun Abdullah bin Hawalah Al-Azdi. Perang melawan Bani Mustalik ini ada perang yang sangat pelik. Jumlah umat Islam itu cukup banyak.
Dan mereka kekuatannya tidak begitu kuat dalam perhitungan secara lahiriah, tapi susah dikalahkan. Sampai Rasulullah dan para sahabat lelah ketika perang ini. Dipanggillah Abdullah bin Hawalah al-Azdi, ya al-Azdi, ta'an. Ikshiru hadal makan. Lau wajadtal ghanaim, khut. Ya, wahadirhu ilayya. Wahai Abdullah bin Hawal al-Azid, sini, keliling kamu tempat ini. Jika kamu menemukan ghanimah, kambing kah, unta kah, sapi kah, bawa sini. Kita makan sama-sama. Kita sembelih sama-sama. Itu ghanimah kita. Lama berjam-jam putar-putar ternyata tidak menemukan ghanimah. Dalam keadaan lelah dan putus dan pucat dan bersedih, datang rombongan Abdullah bin Hawal al-Azdi. Rasulullah faham mereka tidak berhasil menemukan ghanimah. Maka Rasulullah menepuk pundak Ibnu Hawalah al-Azdi. Ya Ibnu Hawalah, hai Ibnu Hawalah, jika kamu menyaksikan panji Islam, panji Tauhid, liwak kita, panji hitam yang bertuliskan La ilaha Muhammad Rasulullah, berkibar di bumi Baitul Maqdis, au fi aknafiha, atau di sekelilingnya, fasatu akhrab ilaikum, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dan kepala kalian. Artinya apa? Kalau panji Islam, panji Tauhid berkibar di Al-Aqsa, sampai keluar Masjidil Aqsa, kiamat lebih dekat ketimbang pundak dengan kepala kita. Nah, itu akhir dari masa Islam menikmati bumi, menikmati dunia. Setelah itu, Allah akan cabut nyawa orang Islam berbareng-bareng, bersama-sama. Jadi Allah akan wafatkan orang-orang beriman dalam waktu singkat. Bagaimana cara Allah mewafatkan orang-orang beriman? Rasulullah SAW bersabda, Satarihul hammin ardil Hijaz. Akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Ainal Hijaz? Hijaz di mana? Al-makan bainal Makkah wal Madinah. Tempat yang terbentang dari Mekah ke Madinah, itulah Hijaz. Nah, dari bumi Hijaz ini, nanti akan berhembus sebuah angin yang sangat sepoi-sepoi, halus. Saking halusnya disebut iliyin. Apa bu? Iliyin. La tamurra ala hadin kana fi qalbihi misqalatun min iman illa qabadathu. Tidaklah angin ini melewati seorang muslim pun, seorang mukmin pun yang ada iman walaupun sebesar biji sawi, angin ini akan mencabut nyawanya. Walaupun imannya sebesar biji sawi, angin ini akan mencabut nyawanya. Fayabqa syururun nas. Maka yang tersisa di muka bumi adalah yang manusia yang terburuk di muka bumi, makhluk terburuk di muka bumi. Laisa lahum iman walau bimiski darrah. Tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi, tapi mereka muslim. Islam belum muslim, belum tentu mukmin. Belum tentu beriman. Beriman pasti muslim. Ada orang tadinya non-muslim, agamanya Hindu misalnya, lalu bersahadat masuk Islam, sudah muslim tuh, tapi belum tentu beriman. Kalau beriman sudah pasti muslim. Nah, yang tersisa adalah makhluk yang terburuk di muka bumi. Ilaihim tub'asu sa'ah, kepada mereka lah kiamat diutus. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, setelah Islam ini bangkit di seluruh dunia, Nabi Isa menikah dengan gadis Arab, bukan gadis Pekanbaru ya. Bukan gadis Ridho. Punya anak 3 laki-laki, kemudian Imam Mahdi meninggal, disolatkan umat Islam kemungkinan di Syam, lalu Nabi Isa membaiat Al-Qahtani sebagai khalifah terakhir. Ya, Imam Mahdi bukan khalifah yang terakhir. Membaiat Al-Qahtani sebagai khalifah yang terakhir. Kemudian Nabi Isa meninggal dunia, dimakam di usia 40 tahun. Saat ini Nabi Isa usianya 35 tahun. 33 sampai 35. Karena ketika diangkat ke langit, Nabi Isa usia 33 sampai 35. Beliau akan turun selama 7 tahun, kemungkinan berarti 33, sampai usia beliau 40 tahun. Setelah 40 tahun, beliau meninggal dunia. Jamaah, mana suaranya ini? Nabi Isa masih hidup, jamaah? Apa sudah wafat? Masih hidup? Ada di mana sekarang Nabi Isa? Ada di mana, Bu? Di Rumbai. Coba kita lihat, Bu. Bismillah ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Alaya.
Dan ingatlah Muhammad ketika Allah berfirman, "Hai Isa, inni mutawafika, aku akan mewafatkan kau." Jadi Nabi Isa diwafatkan dulu. "Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru," dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Wa rafa'aka ilayya, aku akan mengangkatmu ke sisiku. Nah, Allah mengangkat Nabi Isa, diwafatkan, kemudian diangkat ke sisi Allah. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Jadi Nabi Isa diwafatkan dulu, kemudian diangkat ke sisi Allah. Jadi sekarang ada di sisi Allah dalam keadaan wafat. Pertanyaan saya, apa arti wafat? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah wafat ibunda Fulanah binti Fulan. Selama ini wafat itu diartikan mati. Bukan hanya mati Bapak Ibu. Wafat itu berarti tidur juga. Buka Quran surat Al-An'am ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang. Jadi wafat itu bisa berarti tidur, bisa berarti mati. Sama saja tidur dan mati itu. An-naumu akhul maut wa la yamutu ahlul jannah. Tidur saudara kematian, kata Rasulullah SAW. Dan ahli surga tidak akan pernah tidur. Jamaah, jadi nanti kita di surga melek selamanya, nggak akan pernah tidur. Kebayang tidak? Jamaah, kekal di surga melek begini, nggak pernah tidur. Kalau di kajian tidur, pasti itu ada. Apalagi sambil bersandar ke dinding. Nggak apa. Wajib. Kebayang tidak menikmati surga dalam keadaan melek begini. Nah, wafat itu bisa berarti tidur. Ya, jadi Nabi Isa AS ditidurkan dulu oleh Allah, lalu diangkat ke sisi Allah. Jadi sekarang Nabi Isa sedang tidur di sisi Allah. Di sisi Allah di mana? Ya saya nggak tahu. Ya jelas di sisi Allah. Ya. Ustadz, ribuan tahun tidurnya. Iya. Berarti 2000 tahun ya? Ustadz, kok bisa tidur 2000 tahun? Sebentar, tidurnya di sisi Allah, bukan di Rumbai. Satu hari di sisi Allah, 1000 tahun di Rumbai. Kana miqdaru yaumihi ka'alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah, 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Di sisi Allah, baru 2 hari. Berarti Nabi Isa baru 2 hari tidur di sisi Allah. Berubah tidak? Tidak berubah. Kenapa Nabi Isa diturunkan? Nanti kita bahas di akhir kajian. Kan baru dimulai. Lanjut. Jamaah. Sampai jam berapa? Sampai jam 10. Tambah setengah jam boleh? Kok tawar-menawar ya kajian?